Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di ruang kolaborasi modul 2.3 praktik kucing dengan alur Tirta. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Ibu Eis Ratna dan Bapak Deden Kurniawan. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari ruang kolaborasi modul 2.3 ini adalah calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan kucing dengan alur Tirta. Kucing adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi koce melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan koce adalah mitra. Alur percakapan Tirta terdiri dari 4 tahap. T. Tujuan. I. Identifikasi masalah. R. Rencana aksi. Dan TA. Tanggung jawab. Pada praktik kucing kasus 1, Ibu Eis Ratna bertindak sebagai coach dan Bapak Deden Kurniawan sebagai koce. Kegiatan kucing ini dilatar belakangi oleh Bapak Deden adalah seorang guru matematika di kelas 12. Beliau merasa kesulitan siswanya tidak memahami perhitungan dasar, seperti perkalian dan operasi dasar tambah kurang. Tujuan kegiatan kucing, Bapak Deden ingin berbincang-bincang dengan meminta pendapat dari rekan sejawatnya, yaitu Ibu Eis Ratna, agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan kemampuan dasar matematika, yaitu operasi dasar, perkalian, dan penjumlahan yang dirasa masih belum sesuai untuk kelas 12. Dan berikut ini adalah video percakapan antara coach dan koce dengan alur Tirta pada kasus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Apa kabar Pak Ratna. Deden? Alhamdulillah baik. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak Deden, Ya, silakan Pak Deden sampaikan terkait permasalahan yang akan Pak Deden yang sedang Pak Deden hadapi saat ini. iya. Kita kan pertemuan ini pasti Pak Deden ingin bercerita kepada saya. Iya, Bu. Jadi gini, Bu, seperti yang pernah saya ceritakan ke Ibu ya, Bu ya, bahwa saya ngajar matematik ya, Bu ya. Jadi memang kendala utama saya ngajar matematik itu tentang kemampuan dasar anak-anak di hitungannya gitu. Jadi sebenarnya yang saya pengen lakukan itu, Bu, saya tuh pengen bagaimana bisa ngajar itu supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar semua murid, pengennya gitu sih, Bu, gitu. Saya pengennya begitu. Oh gitu. Iya, Ya. itu keinginannya Pak ya. Nilai Iya. seperti apa yang ingin Bapak harapkan dari anak-anak Bapak itu gitu, Pak? Ya pasti kita pengen anak-anak tuntas gitu ya, minimal tuntas, dan anak-anak juga atau murid-murid di kelas juga nanti ketika saya ngajar itu bisa memahami konsep-konsep yang saya ajarin gitu, Bu. Jadi jangan sampai misalkan ya saya ngajar terus harusnya materinya tentang statistika gitu, yang hitung-hitungannya mungkin penjumlahan gitu ya, yang basic, tapi karena terkendala murid-murid hitungan dasarnya susah, jadi akhirnya mereka nganggap aduh statistik susah gitu, padahal bukan statistiknya yang susah gitu, padahal yang susah itu adalah tadi kemampuan hitungan dasar mereka. Jadi kita pengen tuh mereka tuh paham gitu dengan konsep yang seharusnya di jenjangnya dia gitu, bukan karena hitungan dasar malah malah ngerasa aduh ini mah materinya susah Pak gitu, padahal bukan karena itu. Jadi saya pengen tuh mereka itu bisa bisa belajar dengan gaya belajar mereka, atau mungkin nanti saya bisa menyajikan pembelajaran yang seperti apa nih supaya mereka tuh bisa nyambung terus gitu dengan apa yang saya sampaikan gitu. Iya. Terus Pak Deden, dengan kondisi seperti ini, dengan situasi seperti ini, apa rencana Pak Deden ke depannya nih? Jadi memang dari apa ya modul yang pernah kita pelajari ya Bu ya, kita tuh memang harus menyajikan apa pembelajaran berdiferensiasi mungkin Bu ya. Jadi menyajikan pembelajaran di kelas tuh sesuai dengan apa namanya ya, kemampuan awal murid gitu kan. Jadi kita memang di awal harus ada tes diagnostik. Mungkin
saya bisa tahu mereka itu kemampuan dasarnya kurang itu ya bisa dikatakan juga tes diagnostik gitu kan. Dan juga nanti mungkin saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka juga nanti di kelas Bu ya. Jadi apakah anak nanti dia tipe belajarnya visual gitu ya, atau dia tipenya audio gitu kan. Jadi mungkin itu jadi pertama saya sesuaikan dengan tingkat kemampuannya gitu kan, dan juga mungkin sesuai dengan gaya belajarnya mungkin gitu Bu yang bisa saya lakukan di kelas. Iya, Pak Deden. Dengan Pak Deden melakukan asesmen diagnostik itu, apakah sudah ada perkiraan gitu ya, keberhasilannya gitu, atau persentase keberhasilan dari rencana Pak Deden ini? Kalau saya lihat nih Bu ya, karena memang kemampuan awal anak-anak ini susah dihitungan dasarnya, jadi misalkan saya coba sajikan ya mereka itu dengan video juga dengan mungkin rangkuman gitu ya, bisa lah di sekitar 75% atau minimal di atas KKM lah ya, atau 75 atau bisa juga 80 lah dari rencana yang mau saya lakukan ini. Memang masih berupa rencana ya, jadi harapan saya sih bisa sejauh itu gitu. Tapi sejauh ini dari yang pernah saya lakukan sih masih di range-nya 75 gitu Bu. Oke, Pak Deden. Menurut Pak Deden dengan rencana-rencana Pak Deden ini, kira-kira ada hambatan nggak Pak Deden? Hambatan dalam raih tujuan gitu loh, dalam raih tujuan yang akan dilaksanakan oleh Pak Deden. Kira-kira ada hambatan nggak Pak Deden? Saya tuh sebenarnya butuh role model ya Bu. Jadi saya butuh banyak lihat guru matematik di sekolah lain, atau mungkin bisa juga nanti di PMM ya saya lihat, jadi berkaitan dengan berbagi praktik baik. Mungkin saya harus banyak nonton deh. Gimana nih caranya guru-guru? Kayaknya permasalahan mungkin nggak cuma di sekolah saya juga ya. Mungkin permasalahan klasik ya, bahwa anak itu memang perkaliannya belum hafal gitu ya, hitungan dasar juga mungkin susah. Mungkin saya perlu banyak belajar juga gitu. Karena tadi ya kendalanya itu adalah saya ini belum banyak belajar keluar gitu. Jadi saya masih harus banyak belajar juga keluar supaya nanti saya tahu nih murid-murid saya ini perlu treatment yang seperti apa nih, barangkali di luar sana ada yang mirip dengan seperti saya permasalahannya gitu. Iya, kira-kira kata Pak Deden jika ada hambatan yang menghalangi tujuan Pak Deden gitu ya, apakah Pak Deden sudah memiliki option yang lain gitu ya? Option yang pertama kan tadi Pak Deden akan meminta bantuan teman-teman atau membutuhkan role model dari sekolah lain gitu ya. Apakah ada opsi yang lain gitu? Selain Bu. Saya jadi kepikiran opsi lain ini ya dari pertanyaan Ibu tadi ya. Opsi lainnya bisa jadi mungkin ya, artinya saya coba buka mungkin banyak PTK mungkin Bu ya, banyak PTK. Jadi bisa jadi juga dari situ ya. Mungkin kan tadi saya bilang permasalahan klasik ya. Tadi pertama saya bilang coba kalau saya lihat role model atau lihat dari praktik baik, bisa juga mungkin saya baca dari PTK orang kali Bu ya. Mungkin bisa jadi permasalahan ini pernah terjadi juga. Jadi bisa saya sadur, nanti bisa saya terapkan juga di kelas nanti ketika saya ngajar. Mungkin bisa kayak gitu Bu ya? Bisa Pak Deden, tapi kalau misalnya solusi yang Pak Deden siapkan itu misalnya ini ya, tidak membantu menyelesaikan permasalahan Pak Deden nih. Opsi yang saya tanyakan tadi, ternyata dengan melihat PTK gitu ya, hasil itu ternyata tidak menghasilkan solusi dalam tidak membantu gitu dalam menyelesaikan hambatan yang Pak Deden terapkan itu. Bagaimana itu Pak Deden? Berarti saya mungkin belum mendalam kali Bu memahami sumber masalahnya kali ya. Berarti saya harus perdalam dulu nih, artinya sumber masalah ini ada di mana gitu. Kan tadi saya coba nyari treatmentnya kan ya. Mungkin karena kita coba udah treatment menggunakan role model tadi ya, atau bisa menggunakan baca-baca PTK. Mungkin bisa jadi saya nih mungkin yang belum bisa membaca ini masalahnya di mana mungkin gitu. Jadi mungkin saya coba cari tahu lebih mendalam lagi tentang masalahnya tuh sebenarnya di mana sih gitu kan ya. Sebelum nanti saya ngasih treatment. Mungkin gitu kayak Bu ya? Iya betul. Kira-kira strategi apa lagi nih yang ingin Pak Deden sampaikan supaya mencapai tujuan yang ingin Pak Deden rencanakan gitu? Iya. Paling nanti selain tadi saya coba nyeting pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid, saya coba juga nanti mungkin ada di luar dari jam pelajaran, saya kasih mungkin mereka tabel perkalian untuk dihafalkan. Walaupun memang kesannya kalau matematik ngapal tuh gimana gitu ya. Tapi ya mau nggak mau gitu kan ya, karena
perkalian memang sudah jadi modal awal, dan hitungan-hitungan dasar mungkin coba saya kasih latihan-latihan menggunakan aplikasi yang bisa menarik minat murid, mungkin itu ya kayak Quizizz gitu ya. Paling itu Bu, jadi sementara untuk bisa menambah waktu belajar murid yang memang tadi seharusnya mereka sudah kuasai, coba saya mungkin tadi ya kasih waktu untuk mereka ngapalin perkalian lagi, dan juga nanti untuk kasih latihan-latihan lewat aplikasi yang menarik kayak Quizizz ataupun Wordwall atau dan lain sebagainya, mungkin gitu Bu ya. Iya betul. Apakah baik Pak Deden, apakah sudah ada gambaran gitu ya keberhasilan tujuan yang dibuat sama Pak Deden barusan? Apakah ada gambaran gitu, gambaran keberhasilannya seperti apa Pak Deden? Mungkin teknik yang tadi terkait dengan ngapal perkalian juga dengan ngasih latihan itu pernah sih saya coba Bu ya. Jadi di kelas yang sebelumnya, ya artinya itu walaupun tidak signifikan tapi cukup membantu juga gitu. Cukup membantu daripada tidak ada treatment seperti tadi sama sekali gitu. Jadi walaupun tidak terlalu signifikan, saya bilang tadi ya cukuplah membantu walaupun tadi ya tidak terlalu tinggi. Tapi ya sambil saya mencari solusi lain yang bisa meningkatkan signifikan, mungkin bisa itu dulu sementara yang saya lakukan kayaknya Bu. Iya Pak Deden, kira-kira kapan rencana Pak Deden akan dijalankan nih? Rencana yang sudah disiapkan sama Pak Deden ini? Ya, dalam waktu dekat sih Bu ya, dalam waktu dekat. Jadi nanti di pembelajaran di kelas, saya akan coba lakukan tadi ya, seperti yang saya sampaikan ke Ibu semua, baik dengan merancang pembelajaran, juga saya coba kasih nanti mereka hafal perkalian, dan juga nanti latihan-latihan menggunakan aplikasi yang bisa menarik minat murid ngitung gitu ya. Bahkan mereka nanti ketagihan, Pak ayo lagi Pak, ayo gitu kan. Paling itu Bu, dalam waktu dekat ini. Pak Deden, tadi Pak Deden kan menyebutkan bahwa Pak Deden butuh bantuan teman dari komunitas Pak Deden, tapi dari sekolah lain gitu ya. Selain mereka gitu, siapa saja yang akan Pak Deden libatkan dalam kegiatan Pak Deden ini gitu loh? Dalam rencana Pak Deden ini gitu. Iya, pasti saya butuh juga nanti pemangku kebijakan di sekolah ya Bu, biar nanti sama-sama mencari solusi. Bagaimanapun ini sekolah bersama gitu ya. Mungkin pemangku kebijakan juga punya solusi gitu untuk saya nanti. Ketika nanti saya menyampaikan ini, baik kepala sekolah ataupun kurikulum gitu ya, atau kesiswaan, nanti bisa juga nanti memberikan masukannya begitu. Oh Pak Deden kayaknya bagusnya gini deh gitu kan. Jadi selain teman-teman di luar, bisa juga nanti dari internalnya gitu ya, dari stakeholder, baik nanti kepala sekolah, kurikulum pun kesiswaan, itu bisa juga nanti jadi pemberi masukan kepada saya kayaknya gitu Bu. Iya, Pak Deden yang terakhir nih, boleh nggak Pak Deden simpulkan dari dari permasalahan Pak Deden, strategi yang akan Pak Deden lakukan dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, mudah-mudahan bisa terlaksana ya strategi Pak Deden. Silakan Pak Deden boleh menyimpulkan apa yang Pak Deden bicarakan barusan, gitu ya. Jadi kendala yang saya alami itu kan tadi bagaimana menyajikan pembelajaran memang sesuai dengan kebutuhan belajar murid gitu ya. Karena tidak semua murid punya kemampuan hitung yang sama. Makanya tadi saya coba pertama saya sajikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Kemudian nanti saya tambahkan juga untuk murid-murid yang memang perkaliannya belum hafal atau hitungan dasarnya belum bagus, saya coba kasih treatment mereka suruh ngafalin gitu kan. Dan saya juga tetap mengembangkan kemampuan mengajar saya dengan cara tadi saya coba lihat role model di luar gitu ya, dari rekan-rekan yang lain. Mungkin ada tambahan lagi nanti saya coba baca PTK, dan juga supaya ini tetap bisa berlangsung terus-menerus gitu ya, berkesinambungan, saya coba nanti diskusi juga dengan stakeholder di sekolah Bu ya, jadi dengan kepala sekolah, kurikulum, dengan kesiswaan. Semoga niat kita untuk bisa menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid itu bisa terlaksana dengan baik. Kurang lebih seperti itu Bu. Iya Pak Deden. Pak Deden sudah puas berbicara dengan saya. Sepertinya ya. Sudah cukup ya Pak Deden, sudah bisa menemukan solusinya sendiri dengan permasalahan Pak Deden. Mudah-mudahan Pak Deden setelah berbicara dengan saya mendapatkan pencerahan mungkin, atau Pak Deden sudah tercerahkan? Ya alhamdulillah, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi membuat saya menjadi dapat gitu titik-titiknya gitu Bu. Iya Pak Deden, saya rasa cukup ya perbincangan ini. Terima kasih Pak Deden, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.